Pemirsa, kembali bersama saya Bewan Suwardi dalam liputan khusus Beranda Informasi Hadir untuk Negeri yang akan menyajikan sejumlah informasi pada hari ini untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menghimbau kepada seluruh masyarakat di provinsi setempat untuk tidak pilih-pilih merek vaksin karena pada dasarnya semua vaksin COVID-19 yang disetujui untuk digunakan telah melalui uji klinis dan terkontrol, serta memenuhi seluruh persyaratan dan regulasi yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Seperti apa informasinya? Ini dia untuk Anda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kesehatan memberikan imbauan prioritas kepada seluruh masyarakat setempat agar tidak mengambil sikap untuk memilih-milih merek vaksin. Tindakan tersebut masuk dalam kategori kekeliruan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Pernyataan tersebut sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison Azroy, saat ditemui di kantornya Jumat pagi, 3 September. Ia menambahkan pada dasarnya semua merek vaksin COVID-19 yang tersedia dan disetujui untuk digunakan saat ini telah memenuhi seluruh persyaratan dan regulasi yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Oleh karenanya, masyarakat tidak perlu menunda pelaksanaan vaksinasi terhadap dirinya dengan alasan menunggu hingga vaksin yang diinginkan tiba, karena hal tersebut bisa berdampak negatif secara luas terhadap kesehatan dan program vaksinasi nasional. Masyarakat tidak perlu menunda pelaksanaan vaksinasi. Misalnya dia mau merek X itu baru datang misalnya 2-3 bulan lagi ya. Nah, tidak perlu ditunggu ya. Sekarang Arab Saudi juga sudah memberikan izin orang yang divaksin dengan Sinovac dapat berkunjung ke Arab Saudi. Apapun platformnya, apapun mereknya, saya harapkan masyarakat sesegera mungkin mendapatkan vaksin. Kadinkes menambahkan, selain untuk mengurangi penularan, tujuan utama vaksinasi juga berfungsi menurunkan angka kesakitan dan kematian. Dalam dunia medis, vaksinasi memiliki peran utama untuk melindungi dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sementara itu, tingkat efikasi vaksin telah diukur secara ketat dan bertahap melalui uji klinis terkontrol. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Sofyan A. Djalil pada Kamis 2 September 2021 di Pekanbaru, Riau mengatakan di masa pandemi COVID-19 saat ini terdapat 4 layanan digital yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional. Layanan digital tersebut mempermudah masyarakat yang akan mengurus surat pertanahan serta mengurangi antrian hingga 40%. Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Sofyan A. Djalil, Kamis 2 September melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau. Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR Kepala BPN meresmikan dan meninjau langsung Kantor Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Ia menyampaikan saat ini Badan Pertanahan Nasional menerapkan 4 layanan digital guna mempermudah masyarakat dalam mengurus surat menyurat terkait pertanahan. Keempat layanan itu yakni pengecekan sertifikat, hak tanggungan elektronik, zona nilai tanah, serta surat keterangan pendaftaran tanah. Menurutnya, semenjak layanan digital tersebut digunakan, dapat mengurangi antrian masyarakat hingga 40%. Layanan digital, hari ini sudah 4 layanan digital yang masyarakat sebenarnya nggak perlu lagi ke BPN. Pengecekan tanah, hak tanggungan, roya, dan zona nilai tanah. Di beberapa tempat dengan 4 layanan ini sekitar 40% antrian berkurang. Ditambahkannya, cara tersebut dinilai efektif karena melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memilih sendiri waktu kunjungan saat datang secara langsung ke kantor BPN. Sehingga ketika datang, masyarakat hanya tinggal menerima surat sertifikat tanah yang telah diurusnya melalui layanan digital. Dari Pekanbaru, Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara mewartakan.
Pemirsa, kita ke Amerika Serikat. Apa yang mungkin mampu dilakukan wanita lansia berusia 100 tahun? Nah, prestasi yang ditorehkan nenek buyut Edith Marwe Traina ini tentu hal yang cukup langka. Karena menurut Guinness World Records, Marwe yang berusia 99 tahun memegang gelar powerlifter kompetitif tertua dalam kategori wanita. Setelah mengangkat lebih dari 40 hingga 150 pounds di sirkuit powerlifting kompetitif di negara asalnya, Amerika Serikat. Apa yang umumnya dilakukan wanita tua berusia 100 tahun? Apa mungkin melakukan olahraga angkat berat? Mungkin saja, dan itu kejadian. Edith Marwe Traina, nenek buyut penduduk Tampa, Florida, Amerika Serikat, justru baru memulai olahraga angkat besi di usia 91 tahun di sebuah gym di daerah tempat tinggalnya. Namun, dia tidak pernah berharap untuk memasuki kompetisi angkat berat, apalagi memenangkan piala. While I was watching those ladies doing their thing, I thought I might just as well, since I was there, so it shouldn't be a total loss, I might just as well pick up a few bars, so I did. And they got to be fun. Atas prestasinya yang langka, Edith diganjar gelar pemecah rekor dunia Guinness untuk atlet angkat berat tertua wanita. Tidak asing dengan tampil di depan umum, mantan penari dan guru tari ini suka tetap aktif dan mengangkat beban dengan bantuan pelatih Bill. Dia sedang bersiap-siap untuk kompetisi berikutnya di bulan November mendatang. Pemirsa, informasi dari Bandung, Kepolisian Resort Kota Besar Poltabes Bandung, Jumat 3 September 2021, mulai menerapkan aturan ganjil genap bagi kendaraan untuk menekan mobilitas warga saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di Kota Bandung, Jawa Barat. Personil gabungan kepolisian TNI serta Dinas Perhubungan mulai memberlakukan aturan ganjil genap bagi kendaraan di 5 gerbang tol masuk Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat 3 September. Salah satu gerbang tol yang memberlakukan aturan ganjil genap yakni gerbang tol Pasteur. Sejak Jumat pagi, personil gabungan melakukan penyekatan dan pemeriksaan kendaraan berplat nomor luar Kota Bandung secara selektif. Di hari pertama penerapan aturan tersebut, hanya kendaraan luar Kota Bandung berplat nomor akhir ganjil saja yang diperbolehkan memasuki Kota Bandung. Sementara itu, kendaraan berplat nomor genap diminta untuk putar balik arah dan kembali memasuki tol. Petugas gabungan juga terus melakukan sosialisasi bagi para pengguna jalan mengenai aturan ganjil genap ini. Untuk hari pertama, untuk kendaraan yang masuk ke Kota Bandung, khususnya kendaraan dengan plat nomor luar Kota Bandung, masih belum terlihat peningkatan yang signifikan, sehingga pelaksanaan sistem ganjil genap pada pagi hari ini masih berjalan lancar. Namun tentunya karena ini hari pertama, ada beberapa masyarakat yang masih bertanya terkait masalah sistem ganjil genap ini. Kita jajaran yang ada di lapangan terus melaksanakan sosialisasi. Penerapan aturan ganjil genap di 5 gerbang masuk Kota Bandung ini dilakukan untuk menekan mobilitas warga yang dinilai mengalami peningkatan saat penerapan PPKM level 3. Aturan tersebut berlaku mulai tanggal 3 hingga tanggal 5 September mendatang, pukul 6 pagi hingga 9 malam. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansa Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menginginkan penyelesaian perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Emirat Arab dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Presiden juga berharap kerjasama ekonomi ini mampu meningkatkan nilai perdagangan kedua negara
dari yang sebelumnya sebesar 2,9 miliar US dollar menjadi 3 kali lipat. Nah pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup kesempatan kita pada hari ini. Saya Biwan Suwardi, pamit undur diri. Presiden Joko Widodo menginginkan penyelesaian perundingan perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Emirat Arab dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, sehingga dalam beberapa bulan akan mendapatkan hasil dari perundingan yang signifikan. Perdagangan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab masih dapat ditingkatkan lagi karena angka perdagangan kedua negara baru mencapai 2,9 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Jokowi berharap dengan kerjasama ini dapat meningkatkan nilai perdagangan 3 kali lipat. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Menteri Negara Urusan Perdagangan Luar Negeri Uni Emirat Arab Jumat 3 September di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Retno mengatakan selain meningkatkan perdagangan, kerjasama ini akan memfasilitasi peningkatan kerjasama investasi dan diharapkan Uni Emirat Arab menjadi mitra utama investasi di Indonesia. Perdagangan baru mencapai 2,9 miliar US dollar. Dan dengan CEPA nantinya Presiden mengharapkan paling tidak dapat dilakukan kenaikan perdagangan 2-3 kali lipatnya. Sementara itu, Menteri Perdagangan yang juga turut mendampingi Presiden Joko Widodo di Istana menyatakan, optimistis mampu menaikkan nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Perjanjian perdagangan ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan merupakan bagian daripada anjungan atau jendela kita untuk menjual ekspor ke negara-negara tujuan lain non-tradisional seperti di Afrika dan Jazirah Arab. Mendak menambahkan dirinya bersama Menteri Negara Urusan Perdagangan Luar Negeri Uni Emirat Arab akan menyelesaikan perjanjian kerjasama kurang dari 1 tahun atau saat kunjungan Presiden Jokowi ke Uni Emirat Arab November mendatang. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Jangan lewatkan liputan informasi dari berbagai daerah dalam Beranda Informasi Hadir untuk Negeri. LDS TV Lampung bekerja sama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 20 waktu Indonesia Barat.